Hai guys, sebelum video ini gue mulai, ada satu hal yang ingin gue kasih tahu ke kalian. Tolong selama nonton video ini, jangan ada yang nyepet-cepetin atau di skip-skip gitu. Karena video ini rentan akan kesalahpahaman. Tolong ditonton sampai habis supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi gitu. Oke? Nah, sesuai judulnya, di video kali ini gua mau membahas perseteruan antara YG Entertainment dengan media Korea yang bernama Dispatch. Hal ini dipicu oleh kejadian kemarin 12 Mei 2020 gitu. Kemarin YG Entertainment mengumumkan bahwa grup terbaru mereka, Treasure, akan segera debut di bulan Juli. Namun beberapa jam kemudian Dispatch justru memberitakan Mino Winner tampil di sebuah klub di Korea saat sedang social distancing gitu. Jujur melihat berita Dispatch kemarin, gue langsung kayak kesel gitu gue, karena gue ngerasa banget Dispatch sekarang udah bener-bener terang-terangan nyerang YG gitu, di titik dimana YG akan bangkit. Kelihatan banget udah nggak ada malu-malu lagi gitu, udah nggak pakai strategi lagi, langsung dibombardir aja gitu. Nah, di video kali ini gue akan sedikit mengulas perseteruan antara YG dan Dispatch ini. Di sini gue akan menyebutkan beberapa serangan Dispatch terhadap YG Entertainment. Gak usah jauh-jauh, cukup di setahun terakhir aja sejak awal 2019, oke? Serangan pertama Dispatch terhadap YG benar-benar terjadi di awal 2019, di mana Dispatch memberitakan Jennie Blackpink berkencan dengan Kai EXO. Sebenarnya berita ini bukanlah kejahatan, bukanlah sebuah tindakan kriminal, tidak akan berpengaruh banget sama karirnya Jennie gitu. Orang pacaran apa yang salah gitu, anak muda pacaran. Cuman masalahnya Dispatch mengeluarkan berita ini tepat di saat Blackpink akan memulai promosinya di Amerika. Saat itu Blackpink akan tampil di televisi-televisi Amerika gitu. Dan Dispatch mengeluarkan berita ini kayak sengaja banget gitu. Kan kita jadi susah untuk berhusnuzon ya, karena gue yakin ada banyak berita kencan yang disimpan sama Dispatch, tapi yang dia keluarin justru Jennie sama Kai. Hal tersebut tentu berpengaruh sama promosinya Blackpink dan Jennie sendiri gitu. Kita tahu kalau Blackpink lagi naik-naiknya namanya. Diberitakan seperti itu justru akan membuat beberapa penggemar Blackpink pergi, terutama untuk Jennie-nya sendiri. Jadi banyak banget serangan terhadap Jennie kala itu gitu. Serangan kedua Dispatch terhadap YG adalah skandal wamilnya G-Dragon. Dispatch memberitakan bahwa GD mendapatkan perlakuan khusus saat wamil. Katanya GD cutinya kelamaan 20 hari gitu, dan GD dirawat di rumah sakit di tempat yang tidak seharusnya prajurit dirawat. Katanya Dispatch gitu. Tapi berita ini tidak pernah benar-benar terbukti gitu. Toh akhirnya GD tetap menjalankan wamilnya dengan baik dan sekarang sudah keluar wamil. Tapi berita itu cukup untuk menjatuhkan nama GD. Padahal GD tidak lagi aktif. GD sedang wamil, tidak ada kegiatan keartisan, masih diserang juga. Kayak nggak ada berita lain yang harus diberitain gitu. Yang ketiga, Dispatch sempat menuduh bahwa Mino Winner pedofil. Boom, ini agak parah nih. Tuduhan tersebut dilayangkan Dispatch hanya karena Mino memfollow sebuah akun Instagram bernama @prettypuk milik seorang fotografer bernama Miller Rodriguez. Diberitakan di sini katanya akun Prettypuk itu suka mengupload foto-foto yang berbau anak-anak gitu, yang berbau pedofil, dan Mino memfollow akun tersebut sehingga dianggap Mino itu pedofil. Masa kayak gitu? Mino sudah memfollow akun itu ternyata sudah lama, sejak 2015, sejak akun tersebut belum mengupload atau memposting postingan seperti itu gitu. Dan mereka nggak pakai confirm dulu gitu, main nuduh aja. Ternyata terbukti kalau Miller Rodriguez itu ternyata adalah fotografer yang pernah bekerja sama dengan YG dan CL saat itu. Dan di follow Mino mungkin karena dia kenal. Kasus ini sepertinya cukup membuat Mino geram terhadap Dispatch. Hal ini bahkan membuat Mino sampai mendis Dispatch langsung di salah satu penampilannya di ajang penghargaan musik di Korea. Serangan keempat Dispatch terhadap YG Entertainment di tahun 2019 adalah mega skandal Burning Sun yang menyerang Seungri dan Yang Hyunsuk sendiri. Kasus ini masih berlanjut sampai sekarang, gede banget. Dan di sini yang gua sangat soroti adalah Dispatch pertama kali membuka kasus ini dengan langsung menyeret nama Seungri. Di situ diberitakan bahwa klub Burning Sun tersebut adalah milik Seungri. Itu narasi awalnya yang membuat kasus ini tiba-tiba langsung jadi gede gitu, karena yang diseret langsung nama seorang Seungri Big Bang. Kasus ini terus membesar sampai akhirnya menyeret nama Yang Hyunsuk juga. Dan ya, gue males menjebarkan detail tentang kasus ini karena kasus ini sendiri belum selesai sampai sekarang gitu. Cuman ini salah satu kasus terbesar yang terjadi di Korea dan dimulai oleh Dispatch tadi gitu. Dan nama Seungri makin kesini makin terlihat kalau dia tidak bersalah gitu. Walaupun kasusnya belum selesai dan masih dilanjutkan ke pengadilan militer sekarang, tapi Seungri sudah diperbolehkan wamil sekarang. Dan serangan terakhir Dispatch di tahun 2019 kemarin terhadap YG adalah kasus narkoba BI.
Kasus ini juga cukup besar sampai-sampai membuat BI keluar dari Icon dan YG Entertainment. Nah, secara tidak langsung semua serangan Dispatch itu sudah menyerang hampir seluruh idol YG Entertainment gitu. Kita bisa lihat sendiri, skandalnya Jennie itu tentunya menyerang Jennie dan Blackpink sendiri. Skandal pedofil Maino itu menyerang Maino dan Winner. Skandal Wamil GD menyerang GD dan Big Bang. Skandal Burning Sun menyerang Seungri, Big Bang, dan Yang Hyun Suk. Sedangkan skandal BI itu menyerang BI, Icon, dan Lihi. Kenapa Lihi juga diserang? Karena saat itu BI sedang promosi lagunya Lihi bersama Lihinya sendiri. Sehingga serangan terhadap BI tersebut tentunya membuat comeback Lihi tidak berjalan dengan baik. Nah, itu semua adalah kumpulan serangan Dispatch terhadap YG Entertainment baru di tahun 2019. Setelah skandalnya BI gitu, Dispatch udah mulai anteng tuh karena nama YG udah jatuh sejatuh-jatuhnya selama 2019. Dan gue pikir ya udah gitu, udah selesai kan, udah jatuh YG Dispatch, ya udahlah nggak usah ikut-ikutan lagi gitu. Dan di tahun 2020 ini kita lihat sendiri kalau YG sedang berusaha bangkit dari keterpurukan. Satu persatu artisnya dibuat comeback. Di awal tahun Icon comeback, lalu diikuti oleh Winner. Lalu di awal Mei ini YG mengumumkan bahwa Blackpink akan comeback di bulan Juni serta Treasure debut di bulan Juli. Dan gue sangat senang akan hal itu. Kalian tahu setelah Jennie Blackpink melakukan live Instagram bersama GD, Teddy, dan anggota Blackpink, gue sempat bikin video yang memprediksi bahwa mereka sedang mempersiapkan comebacknya Blackpink yang ternyata langsung diiyakan oleh YG keesokan harinya. Jadi kemarin saat YG mengumumkan Treasure debut, gue seneng banget dong. Gue posting di Instagram gue. Di situ gue menulis Blackpink comeback Juni, Treasure debut Juli, Big Bang comeback mungkin Agustus. Mau meledak gue rasanya. Mari doakan semua lancar dan gak ada skandal-skandal campaign lagi, oke? Gue sampai nulis begitu karena gue berharap tidak ada lagi skandal yang menyerang anak YG yang membuat nama YG turun dan artis-artisnya tidak bisa comeback gitu. Gue udah nulis kayak gitu saking senengnya. Beberapa jam kemudian berita Maino ini di-up oleh Dispatch. Gimana gue nggak emosi gitu. Ini serangannya langsung terang-terangan men. Di saat YG mengumumkan berita baik, di saat itu juga langsung dijatuhkan sama Dispatch. Di sini kita bahas sedikit beritanya Maino ini ya. Jadi berita yang di-up oleh Dispatch adalah Maino pada tanggal 3 Mei dan para kenalannya, teman-temannya datang mengunjungi sebuah klub, sebut saja klub A, via antar jemput dari klub. Klub ini baru buka pada tanggal tersebut, jadi mereka menggelar sebuah pesta kecil-kecilan sebagai tanda pembukaan. Maino pun akhirnya menuju DJ Box dan membawakan lagu hitsnya Fiance. Di sini diberitakan oleh Dispatch kalau Maino tuh sengaja main ke sana dan tampil gitu. Hal ini dilakukan Maino saat Korea masih melakukan social distancing terhadap virus corona. Dan hal tersebut langsung diklarifikasi oleh pemilik klubnya. Pemilik klubnya bilang kalau Maino kesini hanya untuk bermain, bukan untuk tampil. Dan saat itu kami juga tidak memiliki banyak pengunjung karena kami baru buka. Hanya beberapa kenalan dari Song Maino yang datang gitu. Jadi klub ini bukan buka untuk umum yang isi pelanggannya orang dari mana-mana gitu. Ini benar-benar private kejadiannya. Dan yang datang ke situ cuma orang-orang tertentu doang, terutama Maino dan teman-temannya gitu. Dan saat gue bikin video ini, gue dapat berita dari Wiki3 dan Never yang melaporkan bahwa tempat yang didatangi Maino bersama teman-temannya bukanlah sebuah klub, melainkan fasilitas internal atau guest house gitu yang dimiliki sebuah wisma di Yangyang, Korea gitu. Jadi tempat ini tuh bongkar pasang, bukan klub permanen gitu. Hal yang gue soroti dari kasus Maino yang di-up sama Dispatch ini adalah, pertama, walaupun gue fansnya Maino, walaupun Maino adalah idola gue tidak mau tutup mata. Salah ya tetap salah. Maino di sini tetap ada salahnya ya. Dia main sama teman-temannya di saat social distancing. Gue nggak mau standar ganda. Waktu kemarin ada kejadian di Indonesia yang McD Sarinah orang ngumpul-ngumpul, gue kesel. Jadi gue nggak bisa membela Maino soal kumpul-kumpulnya ini gitu. Tapi ada sedikit pembelaan di sini bahwa klub itu bukan klub yang dibuka secara umum, yang datang memang orang-orang tertentu. Dan social distancing di Korea tidak seketat di Indonesia karena di Korea kurva pandeminya udah turun gitu. Jadi Maino ada salah, tapi salahnya bukan salah yang besar banget gitu yang harus diberitakan sampai segininya. Hal kedua yang mau gue sorti dari kasus Maino ini adalah beberapa hari sebelum di-up kasus Maino ini ada kasus yang hampir mirip. Ada idol K-pop yang katanya terkenal mendatangi klub gay di Korea saat masih social distancing gitu. Tapi media yang memberitakan ini, gue nggak tahu ini, gue nggak dapetnya ini media dari Dispatch ya. Tapi media yang memberitakan ini tidak langsung menyebut nama dan tidak menyebar foto gitu. Sedangkan Dispatch memberitakan Maino ini langsung ditaruh fotonya, langsung disebut namanya. Gila nggak tuh? Dan hal ketiga yang mau gue sorotin di sini adalah kenapa di-up-nya persis setelah YG mengumumkan debutnya Treasure. Maino melakukan hal tersebut tanggal 3 Mei, sedangkan berita ini di-up 12 Mei.
Gua yakin, menurut keyakinan gua, Dispatch sudah dapat berita ini dari beberapa hari sebelumnya, tapi sengaja nggak mereka up, kayak ada yang ditunggu gitu. Begitu YG bener-bener ngeluarin berita debutnya Treasure nih, berita yang ngangkat, langsung mereka keluarin untuk Niban. Apakah berita Maino ini sangat berpengaruh terhadap berita debutnya Treasure? Sangat, terutama di Korea sangat amat berpengaruh. Kenapa? Nih, berita debutnya Treasure itu bukan berita gede di Korea. Di kita, para YG stan, di para K-popers mungkin berita gede. Di Korea bukan berita gede karena ini artis belum debut. Orang Korea, masyarakat umumnya belum tahu Treasure ini siapa. Yang tahu baru kalangan internal K-popers atau YG stan gitu. Jadi berita ini di-up oleh YG dengan harapan menimbulkan hype dari para masyarakat Korea gitu. Jadi pada penasaran, wih, YG mau debutin grup baru nih, bakal kayak apa. Itu kan mau nimbulin hype-nya gitu. Langsung ditiban sama kasus Maino ini. Kira-kira menurut kalian mana berita yang bakal lebih dilihat oleh publik Korea? Beritanya Maino ini atau berita debutnya Treasure? Ya secara logika pasti beritanya Maino ini. Kenapa? Satu, Maino adalah anggota Winner, yang mana Winner cukup dikenal di Korea sana. Lagu-lagu Winner tuh sering banget tinggi chartnya di Korea sana. Yang kedua, project solo Maino sendiri sangat sukses. Maino juga dapat penghargaan di sono. Jadi nama Maino udah terkenal di Korea gitu. Yang ketiga, Maino juga sering tampil di variety show. Jadi orang Korea sedikit banyak tahu Maino, tapi belum terlalu tahu tentang Treasure. Jadi berita Maino ini bener-bener niban hype berita debutnya Treasure. Kan bisa banget, ya kan? Wajar gue kesel, YG stan kesel, Treasure kesel, Inner Circle juga kesel gitu. So ya, di sini pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih antara YG dan Dispatch ini? Gue sendiri juga kalau kalian nanya ke gue jawaban pastinya, gue nggak tahu gitu. Apa yang menyebabkan Dispatch ini sekesel itu sama YG? Cuman ada beberapa hal yang mau gue lurusin di sini. Yang pertama, banyak yang bilang ke gue kalau Dispatch ini dibayar oleh agensi lain. Gua nggak tahu nih K-popers macam apa yang berpikir seperti ini. Kalau buat gue hal itu sangat tidak masuk akal. Tidak ada agensi yang bisa menyetir media. Justru terbalik, media yang menyetir agensi. Kalau Dispatch ini bisa dibayar, gue yakin YG punya duit yang cukup untuk membayar Dispatch untuk tidak memberitakan mereka hal-hal macam itu. Menurut gue, yang ada di belakang Dispatch ini bukan agensi, tapi tokoh yang besar gitu. Di negara manapun, media itu yang nyetir cuma dua. Kalau nggak pengusaha gede, ya politikus. Antara dua itu. Jadi gue yakin yang di belakang Dispatch ini orang gede banget yang bisa membuat Dispatch ini kayak kebal hukum. Hal-hal yang dilakukan Dispatch ini kadang-kadang sudah melanggar batas privasi orang gitu, hak asasi orang. Tapi mereka nggak kenapa-napa. Makanya gue agak aneh waktu kemarin tuh banyak banget yang nyuruh gue, bang, ayo kita report Dispatch, report akun Instagramnya Dispatch. Percaya sama gue, sebanyak apapun orang yang report, akun Instagramnya nggak akan kenapa-napa. Kenapa? Karena mereka akun media gede, ada backingannya. Instagram Korea juga pasti sudah jadi backingannya gitu. Nggak bakal ini akun hancur atau hilang cuman gara-gara kalian report, capek-capekin doang. Siapa sih Dispatch ini? Kalau kalian nanya ke gua nggak bisa jawab. Karena info yang gua dapat tentang Dispatch ini tidak terlalu lengkap. Kalau kalian mau nanya siapa Dispatch, sejarah Dispatch seperti apa, kayaknya lebih cocok kalian tanyakan kepada Hansol Korea Rumit gitu. Hai Mas Hansol, kalau nonton tolong dijawab ya. Yang mau gue soroti di sini hanyalah perseteruan antara Dispatch dan YG. Yang membuat gue bingung adalah kenapa Dispatch ini suka banget nyerang YG dan sekarang bener-bener terang-terangan nyerang YG. Ada apa? Permasalahannya apa? Siapa yang duluan bikin kesel? Kenapa sampai sebegininya gitu? Gue yakin ada perseteruan yang tidak kita tahu di belakang layar yang terjadi di masa lalu gitu. Mungkin Yang Hyun Suk dan petinggi Dispatch itu sempat berantem gitu, atau Yang Hyun Suk bahkan menyerang orang yang lebih tinggi lagi yang menjadi backing Dispatch, sehingga Dispatch ini dipergunakan untuk menyerang YG terus. Gue nggak tahu nih penyebabnya apa gitu. Hal ini udah gue sempat bahas di video gue yang ini. Dan keberadaan Dispatch ini gak bisa hilang. Dan selama Dispatch masih ada, artis YG ini akan terus terancam dalam bahaya. Makanya gue berdoa banget artis YG ini jangan ada lagi lah bikin-bikin skandal. Karena sekecil apapun skandalnya akan dikejar terus nih sama Dispatch ini, dan akan menjatuhkan nama YG-nya sendiri dan nama artis itu sendiri gitu. Dan yang mau gue soroti juga dari Dispatch ini, kalau kalian buka akun Instagram Dispatch, tidak ada berita baik tentang artis YG Entertainment. Icon comeback gak dia beritain, Winner comeback gak dia beritain. Lihat postingannya Dispatch, artis lain comeback itu diberitain, artis lain baru ngumumin bakal comeback aja langsung di-up sama Dispatch. Tapi kalau artis dari YG enggak. Di akunnya Dispatch yang gue temuin berita tentang YG hanya saat Seunghoon mau hamil. Winner comeback tidak diberitain, Seunghoon mau vakum dulu dari dunia entertainment dia beritain. Ada lagi yang gue lihat adalah saat Taeyang tampil dengan kepala pelontos botak, diberitain sama dia. Kok ya berita bagus kagak ada gitu kan, kita susah jadinya untuk berhusnuzon ya. Jadi seuzon mulu nih sama nih media. So ya, gue jadi kayak misu-misu sendiri nih. Aduh, Dispatch emang deh paling-paling. Sumpah gue sendiri bertanya-tanya sampai sekarang, Dispatch ini sebenarnya media apa sih? Kok bisa sekuat ini, sekebal ini gitu? Dan kok dia bisa ngeluarin berita seenak udel gitu yang belum dikonfirm, yang baru rumor bisa mereka
up gitu untuk membuat berita besar gitu. Karena berita Maino yang soal pedofil itu adalah sebuah kesalahan gitu dan tidak terbukti gitu. Tapi hal tersebut tidak membuat Dispatch-nya tutup. So ya, buat para YG Stan, seluruh fandom yang ada di YG Stan, Blink, VIP, Inner Circle, Iconic, Akmu Fans, Teme gitu. Pokoknya semuanya tolong banyak-banyak bersabar. Kita tahu nih kalau artis-artis dari agensi YG itu memang punya momok besar di Korea sana bernama Dispatch ini. Jadi sabar-sabar, jangan terlalu diambil hati karena kejadian kayak gini bisa jadi akan sering berulang gitu. Even kejadian yang gak bener akan diberitain aja yang aneh-aneh. Jadi banyak-banyak bersabar. Dan buat Dispatch, saya sangat berharap kalian cepat tutup. Dah, segitu aja yang mau gue omongin. Udah panjang banget, gue sendiri udah gak tahu mau ngomong apa gitu. Yang jelas gue pingin kalian nyebarin video ini kepada para YG Stan dan para fandom artis-artisnya YG gitu, supaya saling tahu sama tahu dan saling menguatkan. Jangan lagi kita berantem satu sama lain gitu, karena kita punya salah satu lawan yang sangat kuat nih di Korea sana yang mungkin akan menjatuhkan karir idol kesayangan kita. Jadi segitu aja video gua kali ini. Kalau lo suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman lo. Kalau lo mau kenal gua silahkan follow gua di Instagram, kita bisa diskusi di sana. Dan kalau belum subscribe channel gua silahkan di subscribe. Sekian dari gua, bye.